Ya, gini Ki, selamat malam Ki. Maaf mengganggu aktivitasnya. Ya, ini banyak pertanyaan melalui WA itu minta diliput untuk tentang pengalaman supranatural spiritual, tentang goib. Nah, ada pertanyaan yang sedikit agak nyeleneh ini gini Ki. Apakah di Gunung Lawu itu benar ada kampung goib? Nah, terus kalau benar, apakah situasinya seperti apa? Apakah sama seperti dunia kita ini atau berbeda atau bagaimana? Monggo silakan. Oke. Langsung aja saya bercerita ya Mas. Nggih. Kala itu saya memang bertujuan ke sana itu sebetulnya saya nepi. Saya nggak bertujuan untuk mencari tempat yang angker. Saya ke Gunung Lawu itu kemarin ini pokoknya saya pengen mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya nggak mau apapun. Iya. Tanpa adanya rasa kesengajaan itu, saya mendatangi satu tempat dalam posisi saya itu sedang berpuasa memang, karena tujuannya untuk nepi gitu. Iya. Terus kemudian saya menemukan satu tempat yang namanya, yang sekarang dipakai untuk rekreasi itu Jumuk. Saya di air terjun Jumuk itu ya menemukan fenomena yang menurut saya aneh. Sejauh ini kan yang saya tahu kan pasti jenengan nggih pernah mireng nggih, kalau di Gunung Lawu itu ada yang namanya pasar setan. Betul sekali. Nah, ternyata di Gunung Lawu itu ada juga yang namanya kampung gaib. Kampung gaib. Nggih. Saya di air terjun itu melakukan meditasi. Tujuannya itu karena saya ingin mencari ketenangan, ingin sampai pada titik ning. Jadi saya nggak mau apapun, Nggak ada permintaan Nggih. apa-apa lah ya. Nah, saya langsung aja ketika sampai di Lokasi. itu, karena saya kan dalam keadaan berpuasa, jadi saya harus menunggu berbuka dulu. Bukan, Ya, saya berdua nih sama sebelah rumah ini. Oh. Nggih, Mas Hari namanya. Oh, gitu. Itu padahal kita lagi berdua. Setelah kita melakukan buka, akhirnya kita turunlah ke bawah karena jalan Jumuk itu dulu nggak seperti itu, belum ada pembangunan. Oh, Dan itu kira-kira tahun berapa nih? itu sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu. Aspal itu belum masuk, Oh iya. dan saya perkondisian di sana itu seperti apa juga belum tahu. Di Jumuk itu Berarti pada saat itu pertama kali ke situ. pertama kali. Oh iya. Sesampainya saya itu di bawah, Iya. itu niat kita itu karena mau meditasi, mencari ya tempat yang sekiranya itu enak untuk meditasi. Karena kita nggak menguasai atau nggak mengenali lahan Medan ya. Medan, itu tiba-tiba dari atas gunung itu banyak sekali bola-bola lampu. Iya. Yang saya takutkan itu mata-mata macan seperti itu, karena saya nggak tahu kalau di Jumuk itu ternyata sudah nggak ada hutan belantara. Nah, itu mendekati saya dan berdua dengan kawan saya ini. Anehnya setelah ada di dekat kita, itu lampu itu pada berhenti. Yang di sebelah kanan saya ada 2, sebelah kiri ada 2, sebelah kawan saya pun ada 2, dan yang lain itu pada menunggu agak berjauhan. Iya. Nah, itu saya pikir itu binatang buas apa? Saya nanya, kamu takut nggak bro? Saya bilang kayak gitu. Kata dia, enggak, ngapain takut? Coba kamu lihat itu sinar apa? Saya bilang kan kayak gitu. Iya. Terus dia diam aja. Terus saya langsung eling Mas, bahwa tujuan saya ke situ untuk mencari tempat yang hening, tenang. Saya nggak mencari tempat yang angker, karena saya takut itu binatang atau apa.
agak saya dekatin tuh. Agak saya dekatin itu, Cahaya tadi. iya. Dan yang ada di sebelah kanan saya ini itu ada dua warna. Satu warna putih dan yang satu warna kuning. Demikian juga yang sebelah kiri, yang satu warna putih, satu agak kemerahan yang sebelah kiri. Yang di rekan saya itu sama dengan yang sebelah kiri saya itu. Terus akhirnya saya di situ nekat untuk meditasi ya. Tapi saya mau memastikan dulu itu lampu apa gitu. Terus kata kawan saya, kalau itu binatang enggak, kalau pusaka mungkin iya, dibilang seperti itu. Terus saya ingat bahwa tujuan saya itu untuk mendekat diri terhadap Tuhan. Jadi sebuah keyakinan saya itu nggak ikut-ikutan orang gitu. Jadi saya pengen mendekat dengan cara saya. Ya. Akhirnya udah bro, tujuan kita kesini kan untuk mendekat diri terhadap Tuhan. Saya bilang kayak gitu. Itu biarin aja, mau pusaka mau apa, akhirnya kita walaupun kita penasaran dengan cahaya itu, Cahaya ya. akhirnya ya kita biarkan. Nah pada akhirnya kita berdua di situ melakukan ritual mandi Iya. sebelum kita melakukan meditasi itu. Dan ketika kita mandi, selesai mandi itu cahaya-cahaya itu masih ada di situ. Akhirnya ya dengan sekuat fisik kita, karena di sana itu cahayanya itu dingin sekali mas. Akhirnya saya meditasi karena juga pikiran ada rasa penasaran, jadi nggak bisa sampai pada titik ning tadi. Iya. Masih terganggu lah. Masih terganggu ya. Makanya saya seperti kayaknya malam ini nggak mungkin berhasil kayak gitu. Akhirnya karena badan kita sudah tidak kuat habis mandi, kalau di air gunung kan ya seperti apa kayak Iya, gitu. dingin sekali. Nah di situ ada gubuk. Akhirnya saya berdua memutuskan untuk pindah ke gubuk. Ayo kita mencari gubuk yang pas untuk meditasi, kita lanjutkan gubuk itu. Iya. Terus akhirnya saya sampailah di gubuk. Dulu nggak ada listrik sama sekali. Iya. Nah ketika saya di gubuk itu justru malah saya menemukan titik ning. Dalam meditasi saya itu seperti sukma saya itu dibawa ke atas gunung. Terus kemudian itu ketemu dengan semacam kayak berbahan-bahan candi itu mas, tapi warnanya putih dan dia memiliki seperti diukir seperti memang itu sengaja dibentuk. Akhirnya saya ikuti terus itu kemana Perjalanan Iya. roh tadi. ini saya dibawa kemana saya dibawa, saya ikutin. Akhirnya saya di situ melihat ada kolam kurang lebih sekitar 7 meteran. Ya. Di situ ada sekuntum bunga yang berwarna merah, dan terus kemudian saya mendekati bunga itu. Itu bunga anehnya cuma satu, seperti mirip dengan bunga ros, Ya. plek dengan bunga ros itu. Akhirnya muncullah sesosok ular yang sangat besar banget. Ularnya itu berwarna hitam, agak ada kuning-kuningnya, tapi nggak begitu cerah kayak gitu. Dia itu sedang melingkari Bunga tadi. bunga itu tadi. Nah, pada akhirnya saya itu dibawa lagi ke atas. Loh, tiba-tiba saya seolah itu sampai di depan air terjun itu. Nah, ketika saya melihat air terjun itu, kayak ada makhluk di air terjunnya persis itu. Akhirnya saya mendekat. Nggak taunya apa mas, macan lagi mangap kayak gini. Dengan kepala yang sangat besar sekali, gigi taring yang sangat mengerikan, dan matanya itu melotot dengan